Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fama lahu min wali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan taqumu bihas samawati wal ard, syahadatan tafuzu bihal mu'minu fid darain. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu hadiyan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummata hatta tarakahum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Fassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa sairil multazimina bisunnatihi ila yaumi yub'atsun. Wa ba'd, fa ya ibadallah usikum bittaqwa fa innahu man yattaqillaha waqah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiratnya atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian. Terutama nikmat penjagaan Allah, nikmat pemeliharaan Allah terhadap kita, memelihara keimanan kita, memelihara maslahat agama kita, memelihara maslahat keduniaan kita. Itu adalah nikmat yang begitu agung, begitu besar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaslahatan agama kita, kemaslahatan dunia kita itu akan sukses, akan berjalan kalau Allah berikan pemeliharaan, penjagaan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ihfidillaha yahfaduk. Jagai kifuang Allah Ta'ala na jagai itu. Pelihara Allah artinya pelihara aturan-aturan Allah, agama Allah. Yahfaduka, Allah pun akan menjaga kemaslahatanmu, kemaslahatan akhiratmu, kemaslahatan agamamu, begitupun kemaslahatan dunia. Maka banyaklah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, nikmat-nikmat yang lain itu akan dikaruniakan kepada kita, terutama nikmatu husnul khatimah, nikmat penutup hidup yang bagus, yang tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang konsisten menjaga agama Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir hayatnya akan mereka temukan. Kemudian banyaklah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Terutama bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana teguh dalam pendirian, istiqamah dalam keimanan, tidak terpengaruh oleh tantangan dan rintangan apapun yang kita akan dapatkan dalam kehidupan ini, karena itu pasti adanya.
sehingga ada kata-kata beliau, pesan beliau yang sangat luar biasa yang disampaikan kepada kita sebagai bukti keteguhan imannya dalam mempertahankan keyakinan. Di saat beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law wada'ta asy-syamsa 'ala yamini wal qamara 'ala yasari, ala an ada'a hadzal amr lan natrukuh." Sekiranya kamu mampu untuk meletakkan matahari di tangan kanan saya, kemudian bulan di tangan kiri saya, yang merupakan simbol kekuatan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita butuhkan dengan barteran untuk meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? Lan natruku. Tidak akan mungkin saya gantikan atau barter hal yang seperti itu. Tidak akan mungkin kami akan meninggalkan aturan agama kami, walaupun kamu menawarkan sebesar apapun penawaran kamu kepada kami semua. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak salawat kepada kita, banyak salawat kita kepadanya, menambah cinta kita kepadanya, dan betul-betul bisa mengikuti keyakinannya, ajarannya, agamanya, bahkan kekonsistenannya dalam mempertahankan kebenaran. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak perintah, aturan yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ada perintah yang sering diulang-ulangi, yaitu perintah tentang istiqamah, tentang keteguhan hati, tentang berpendirian yang teguh dalam menjalankan kebenaran. Sampai-sampai ulama mengatakan bahwa tanda keimanan seseorang itu kita bisa lihat daripada keteguhan pendiriannya dalam beragama. Semakin kuat, semakin teguh keyakinan kita akan agama Allah dan konsisten dalam kekuatan itu, maka itu pertanda bahwa keimanan kita itu kuat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu demikian pula sebaliknya. Dan ayat itu atau salah satu di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengungkapkan hal ini yang kita bisa dapatkan dalam surah Fussilat, di mana Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin." Qul, katakan Muhammad, innama yuha ilayya, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yu'annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fastaqimu ilaih, maka istiqamalah dengan keyakinan itu, dengan kesadaran itu bahwa ilahukum ilahun wahid. Wastaghfiruh, dan banyak minta ampunlah atas kesalahanmu, karena mungkin kamu pernah melenceng daripada keteguhan hatimu terhadap akidahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wailul lil musyrikin, dan sungguh celakalah bagi orang-orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengungkapkan minimal 3 hal kepada kita semua. Yang pertama, bahwa ilahukum ilahun wahid, Tuhanmu satu, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian fastaqimu, istiqamalah, teguhlah dengan perkataanmu tersebut, dengan keyakinanmu tersebut. Kemudian yang ketiga, fastaghfiru, banyak beristighfarlah. Kita disuruh menegakkan syahadat la ilaha illallah, kita disuruh beristiqamah, kemudian kita diperintahkan untuk banyak beristighfar. Ini salah satu muatan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan
oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu satu. Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada syarikat baginya. Dan itu adalah simbol yang harus dipegangi oleh semua orang-orang yang beriman. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna daripada syahadat kita bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hal itu bukan sekedar ungkapan lidah, tetapi betul-betul harus ditanamkan dalam hati kita. Kemudian di ayat yang lain, syahadat ini, la ilaha illallah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimatan thayyibah. Kata-kata yang indah. Atau ditafsirkan oleh ulama bahwa orang beriman yang sempurna, orang yang bersyahadat yang sempurna, itu yang menyempurnakan syahadatnya, yang kemudian dimisalkan atau diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimatan thayyibah. Sebagaimana yang disampaikan bahwa alam tara kaifa daraballahu mathalan thayyibatan ka kalimatin thayyib ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama yu'ti ukulaha kullahin. Tolong perhatikan, coba perhatikan. Kaifa daraballahu mathalan thayyiba. Kaifa daraballahu mathala. Bagaimana Allah mengungkapkan permisalan perumpamaan. Kasyajaratin thayyibah. Sama seperti pohon yang bagus, pohon yang rindang, pohon yang subur sekali. Asluha thabitun, akarnya menancap turun ke tanah. Wa far'uha fis sama', dahannya kelihatan tumbuh ke atas langit. Tu'ti ukulaha kullahin, dan memberikan buahnya setiap saat. Itu perumpamaan orang-orang yang beriman, bahwa orang yang beriman itu punya aslun sabit, punya keimanan, akidah, tauhid yang kuat sekali. Tidak akan pernah dirubah, dirondong apapun yang mereka hadapi dalam kehidupannya. Dan itulah yang kita sebut atau ulama sebut sebagai akidah, sebagai keyakinan. Orang yang beriman itu keyakinannya kuat. Kemudian wa far'uha fis sama. Dahan dan rantingnya itu menjulang tinggi ke langit. Itulah pohon yang indah. Akarnya bagus, dahannya dan rantingnya itu kuat. Sama seperti orang yang beriman itu akidahnya kuat, kemudian ibadahnya juga kuat sebagaimana yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Orang yang beriman harus bagus akidahnya, kemudian yang kedua harus bagus ibadahnya. Kemudian yang ketiga, tu'ti ukulaha kullahin. Buahnya itu diberikan setiap saat. Buahnya itu diberikan setiap saat. Sama seperti orang yang beriman, bukti atau tanda daripada keyakinannya, tauhidnya dan ibadahnya itu nampak pada akhlaknya dan budi pekertinya. Sehingga orang-orang yang beriman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa la ilaha ilahukum ilahun wahid, Tuhanmu adalah Tuhan satu, adalah orang yang beriman yang bagus akidahnya, bagus ibadahnya, kemudian bagus akhlaknya, budi pekertinya. Dan inilah kita harus sejalankan dengan bagus Bapak dan sekalian. Dan ini adalah tantangan terbesar bagi kita. Terkadang ada orang yang fokus untuk memperbaiki akidahnya, tetapi terkadang dia remehkan ibadahnya, apalagi akhlaknya, wal iyadu billah. Dan kita bisa saksikan yang seperti itu. Kita bisa saksikan yang seperti itu. Mengaku bahwa orang yang paling paham Quran, orang yang paling mempraktikkan sunnais Qurani, tetapi kalau kita melihat daripada ibadahnya, terutama salatnya, terkadang dia meremehkan. Terkadang dia tidak perhatikan dengan bagus, padahal itu tidak boleh terjadi pada seseorang yang beriman.
Semakin bagus akidahnya seseorang, semakin bagus ibadahnya, terutama ibadah salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula banyak orang yang sangat perhatikan akidahnya, keyakinannya, la ilaha illallahnya, ibadahnya, salatnya, hajinya, mengajinya, zakatnya dan lain sebagainya, tetapi akhlaknya yang tidak diperhatikan. Terlalu mudah untuk menzalimi orang, terlalu mudah untuk menyakiti hatinya seseorang, dan itu bukan cerminan daripada orang-orang yang beriman. Makanya itu Bapak dan sekalian, ayat ini sangat menyentuh bagi kita bahwa ilahukum ilahun wahid, Tuhanmu satu. Akidahmu harus perbaiki kepada Allah, ibadahmu harus bagus, kemudian akhlakmu pun harus kau perbaiki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya ibadah yang bagus, akhlak yang bagus, kalau akidah yang bagus, kalau akhlak kita tidak perhatikan terhadap seseorang. Dan ini banyak sekali yang kita jumpai dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang sahabat perempuan mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang. Mengatakan bahwa, wahai Rasul, sahabatku ini, temanku ini, tetanggaku ini, kalau kita lihat akidahnya, keyakinannya luar biasa, ibadahnya sangat luar biasa. Satu kekurangannya, la ya'man jaruhu bawa'iqah. Tetangganya, saudaranya, teman-temannya itu tidak pernah tenang daripada gangguannya. Dia senang untuk menyakiti, menzalimi, mengganggu tetangganya, saudaranya, saudara seimannya, begitupun saudara senasabnya. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Itu adalah ahli neraka. Calon penduduk neraka itu tidak akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seperti itu. Dan terkadang inilah yang kita sepelehkan Bapak dan sekalian, atas alasan ibadah, atas alasan keyakinan, kita bisa menzalimi saudara-saudara kita, atau mungkin paling tidak membantu saudara-saudara kita, waliyadzubillah. Ini yang kita harus perhatikan, bahwa innama ilahukum ilahun wahid. Kemudian yang kedua, fastaqimu ilaihi. Maka tegak luruslah dengan firman-Nya Allah, dengan keyakinanmu tersebut. Perbaiki akidahmu terus, perbaiki ibadahmu, perbaiki akhlakmu. Jangan engkau berubah-ubah dalam hal itu. Perbaiki semuanya sehingga kamu menjadi orang-orang yang muslim kafah, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, begitu pun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru atau kita belum lama melepaskan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan itu kita berlatih minimal tentang 3 hal ini. Di bulan Ramadan kita digenjot di hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keyakinan kita, tauhid kita, keyakinan kita bahwa segala sesuatunya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita sudah dibina, dilatih untuk menjadi orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang beribadah dengan tekun, dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan pun kita sudah dilatih untuk menjadi orang-orang yang berakhlak yang indah, sehingga di luar bulan Ramadan, ilahukum ilahun wahid, sama Tuhanmu bulan Ramadan itu atau di bulan-bulan yang lain, maka janganlah berubah. Janganlah atas nama berganti bulan, berganti waktu, berganti sesuatu, sehingga kita merubah keyakinan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya. Orang-orang yang berhasil Ramadannya adalah orang-orang yang mempraktekkan apa yang telah dilatihkan dalam bulan Ramadan di bulan-bulan seterusnya. Makanya Bapak dan sekalian, di bulan Syawal ini ibadah kita harus lanjutkan. Ibadah yang kita sudah lanjutkan, yang kita sudah latihkan di bulan Ramadan itu kita sudah lanjutkan. Salat terus menerus. Tidak ada waktu tanpa salat. Di semua waktu, ilahukum ilahun wahid. Tuhan yang menerima salatmu di bulan Ramadan, itu pun yang melihat dan menerima salatmu di luar di bulan Ramadan, terutama di bulan Syawal ini. Puasa dengan kesempurnaan agama kita selalu mengatur setiap saat, setiap waktu. Ada waktu-waktu momen-momen kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, dan khusus bulan Syawal ini ada puasa khusus yang kita tidak akan pernah dapatkan di waktu-waktu yang lain. Puasa Syawal, sittan min Syawal, yang jaminannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencukupkan melakukan bulan Ramadan secara penuh, kemudian
mengikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti berpuasa setahun penuh. Dan memang kalau dalam hitungannya ini sangat luar biasa. 36 hari kita puasa, 30 di bulan Ramadan dan 6 di bulan Syawal, itu minimal ganjaran pahala daripada setiap amal kita itu dikalikan 10. Sehingga kalau 36 hari kita puasa, insya Allah kalau dikalikan 10 minimalnya itu 360 hari atau 360 kali kita puasa, dan itulah jamin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ibadah-ibadah yang lain, mengaji, salat, bersedekah dan lain sebagainya, itu harus kita lanjutkan di luar bulan Syawal, di luar bulan Ramadan. Begitupun akhlak. Akhlak kita tidak sudah dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu kuatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan binaan kepada kita di bulan Ramadan. Rasul di bulan Ramadan mengatakan bahwa fa in sabbaka ahadun fakul inni shaim. Kalau ada orang yang jahil kepadamu, ada orang yang mengganggumu, ada orang yang mendolimimu, ada orang yang memusuhimu, mengatakan saya puasa, saya tidak suka yang seperti itu, saya tidak suka mendolimi orang walaupun saya didolimi. Itu adalah latihan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kita di bulan Ramadan, sehingga janganlah kiranya begitu berlepas Ramadan hal-hal yang seperti itu lepas. Mudah kita menzalimi, mudah kita menghardik, menyalahkan orang dan lain sebagainya, mudah kita mengambil hak-haknya orang lain tanpa alasan yang benar, sehingga sementara ada saja dasarnya yang benar, itu kalau kita bisa maafkan, dimaafkan, apalagi kalau tidak ada dasarnya yang benar, waliyadzubillah. Inilah istiqim. Konsistenlah dengan ucapanmu, dengan perkataanmu bahwa la ilaha illallah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya bertauhid kepada Allah, saya beribadah kepada Allah, saya berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wastaghfiru. Banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun cara kita untuk istiqamah dalam melakukan kebaikan, pasti ada saja kesalahan kita. Pasti ada saja kesalahan kita. Sehingga tidak ada balasan bagi kita bahwa tidak beristighfar. Harus banyak beristighfar. Bahkan dalam ayat, wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Beristighfarlah untuk diri kamu dan orang-orang yang lain, orang-orang saudaramu yang beriman, yang mungkin melakukan kezaliman, mungkin melakukan dosa, agar supaya betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita betul-betul konsisten dengan agama Allah sampai kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua bahwa yuhsyaru ahadukum ala ma mata alaih. Kita semua itu akan dibangkitkan di hari kemudian nanti sesuai dengan proses kematian kita. Kita mati, kita meninggal dengan cara yang baik, insya Allah begitulah nanti proses kebangkitan kita, bahkan begitulah proses kita di kuburan. Kita mati, kita meninggal dengan husnul khatimah, insya Allah dalam kuburan itu kita sudah diperlakukan dengan baik sampai kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian. Maka mintalah bagaimana kita mendapatkan husnul khatimah. Kemudian Rasul menyampaikan, wa yamutu ahadukum ala ma asy'alih. Semua kamu, semua kita itu akan dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ma asy'alih, sesuai dengan cara hidupnya. Orang-orang yang selalu konsisten dengan la ilaha illallah, mempraktikkan itu dengan sepenuh hati, selalu beristighfar atas segala kesalahannya, insya Allah dalam keadaan yang seperti itulah akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nafsul mutmainnah, hati atau tenang, orang-orang yang jiwa-jiwa yang tenang, menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pun kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nafsul mutmainnah, hati yang tenang, hati yang terdiri karena akidahnya bagus, ibadahnya selalu konsisten, dan akhlaknya selalu dipelihara dengan baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah ittaqullah fa innahu may yattaqillaha ja'alallahu lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa sairil multazimina bi sunnatihi ila yaumi yub'atsun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa